Halo semua, di video kali ini saya ingin mencontohkan mengenai fitur Smart Series yang ada di ZWCat. Khususnya, di video kali ini kita akan berbicara mengenai fitur Smart Mouse. Jadi untuk fitur Smart Mouse itu, nanti bisa kita temukan di bagian ribbon tab Smart. Di sini, di bagian Smart Mouse. Ataupun nanti kalau misalnya mau kita aktifkan menggunakan komen lain seperti ini itu juga bisa. Nah, di sini utamanya nanti ada dua buah icon yang harus kita perhatikan. Ada icon Smart Mouse Toggle, ini tuh fungsinya untuk menghidupkan ataupun mematikan si fitur Smart Mouse itu sendiri. Baru nanti yang paling pentingnya di sini ada Smart Mouse Setting. Di sini kita bisa mengatur jenis gesture apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan suatu komen. Ini kan ada sedikit ya untuk jenis gesture yang bisa kita pakai. Nah, makanya di sini juga nanti ada gesture library. Lewat gesture library ini sama, nanti kita bisa menambahkan jenis komen untuk mengaktifkan komen tertentu. Sebagai contoh, ini untuk komennya, gerakannya itu dia ke kanan, ke bawah, ke kiri, dan ke atas. Ini bisa kita tambahkan komen rectangle aja seperti ini. Nah, kayak gitu. Itu untuk menambahkan jenis mouse gesture dari gesture library yang ada di fitur Smart Mouse Setting. Selanjutnya, di sini kita juga bisa menambahkan komen lain. Contohnya di bagian gerakan ke atas ini, kita bisa atur sebagai open file aja. Lalu di sini, yang bawah tadi udah kita atur ke rectangle, terus kita cek lagi. Saya mau atur gerakan dari bawah ke kiri atas ini sebagai arc. Nah, ini untuk arc. Baru satu lagi, di sini saya mau mengatur gerakan bawah ke kanan, yang ini. Ini saya atur sebagai dim linear aja. Nah, jadi nanti untuk typing komennya di sini, ini tuh kayak kita nge-type komen yang ada di ini aja, komen line. Jadi kalau bisa nanti kita tambahin kayak strip ke bawah gini. Tuh. Oke, lanjut di sini kita juga bisa menambahkan komen file compare untuk gerakan ke bawah kayak gini, FCMP. Lalu satu lagi saya juga ingin menambahkan gerakan dari bawah ke kanan atas. Ini tuh untuk fitur Smart Voice. Kalau misalnya ada spasi dari komennya, contohnya kayak si Smart Post ini, spasinya bisa kita hilangkan aja coba dulu, kayak gini. Nanti kalau misalnya emang nggak bisa, berarti harus kita kasih spasi di sininya. Satu lagi untuk gerakan ke kiri, mungkin di sini saya akan atur sebagai batch plot ataupun smart plot sama aja. Coba, ini kita tes dulu komen satu-satu, nanti kalau misalnya emang ada yang error, itu tinggal kita adjust aja di bagian smart mouse setting. Mulai dari yang pertama. Jadi untuk cara mengaplikasikan komen itu sendiri, nanti kita tinggal tekan dan tahan tombol kanan mouse aja kayak gini. Jadi nih, ini saya lagi tekan dan tahan tombol kanan mouse, lalu saya geser ke atas. Nanti kan kayak ada garis biru itu kan, itu tuh garis penanda si smart mouse atau mouse gesture yang kita lakukan. Ini tuh untuk open file tadi. Kita bisa coba dibuka file ini aja, lalu di sini kita bisa membahas mengenai workflow editing ataupun workflow revisi yang bisa dilakukan di ZWCat terhadap si file DWG ini. Sebagai contoh, di sini kita bisa melakukan block editing. Ini kita bisa edit block in place, lalu kita cek. Nah, di bagian block ini kan ada bagian yang belum lengkap ya. Makanya di sini kita bisa lengkapi aja bagian block ini. Maksudnya itu si pintu ini. Nah, ini kita bisa buat suatu pintu aja. Kita pertama bisa aktifkan command rectangle-nya. Tadi tuh kalau nggak salah gerakannya kayak gini. Nah, itu untuk command rectangle. Kita taruh aja pusatnya di sini. Kita atur ukurannya sebesar 50 tab 900. Nah, kayak gini udah. Baru kita juga bisa lanjut untuk pembuatan arc sama ya. Ini tombol kanan mouse-nya. Kita tahan terus kita geser. Tadi tuh untuk membuat arc dari kiri bawah ke atas. Kayak gini. Itu arc. Nah, itu arc. Kita taruh pusatnya di sini. Lalu kita arahkan ke atas. Satu lagi, tadi saya lupa ngatur match properties, nggak apa-apa, ini kita bisa aktifkan secara manual aja. Jadi memang di ZWCat ini kita cara mengaplikasikan komennya cukup variatif. Bisa lewat komen lain kayak tadi, bisa lewat ribbon tab, ataupun lewat mouse gesture. Oke, ini kita taruh di sini. Nah, saya juga tadi lupa naruh komen copy ke dalam si mouse gesture, tapi nggak apa-apa, ini kita copy aja pakai cara lain. Sama aja. Sorry, jangan kayak gitu, ini kita copy biasa aja lah. Nah, objek yang ini, enter, kita pindahin dari kanan ke kiri. Nah, untuk di blok ini kurang lebih udah beres. Sekarang kita save reference dulu aja. Save reference. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi bagian mana dari drawing ini yang perlu kita revisi atau kita edit. Ya, sebagai contoh di atas ini ada bagian di dimensinya. Ini untuk dimensinya kita buat aja menggunakan dim linear kayak gini. Nah, kita pilih dari sini satu, dua. Ke atas, taruh sini. Nah, untuk sisanya, itu nggak perlu kita dim linear satu-satu, kita bisa menggunakan fitur dim continue aja yang ada di ZWCat. Jadi kita tinggal pilih aja si dimensinya kayak gini. Nah, baru kita arahin ke grip bar yang ada di sini nih. Nanti kita tinggal aktifkan aja si continue dimension.
Nah, satu, dua, dan tiga, dan empat. Satu lagi tuh coba kita cek lagi. Kita bisa ini aja. Oh ya, ini gridnya warna merah ya. Ini warna merah juga, merah. Nah, di bawah tuh ada grid aksis yang berwarna hijau. Ini kalau misalnya mau kita ganti warnanya dengan cepat untuk semua garis grid aksis yang berwarna hijau ini, kita bisa menggunakan fitur Smart Select. Sama, Smart Select bisa kita aktifkan menggunakan fitur ini aja. Tadi kalau misalnya kita buat gerakan bawah kiri, coba. Nah, ini tadi gerakannya agak incorrect. Coba kita cek aja untuk Smart Select itu kayak gimana dia komennya. Tuh, Smart Cell. Oh, nggak pakai spasi ya. Spasi terus kapital semua. Coba kita masukin lagi aja. Tadi tuh, oh apa saya lupa masukin ya? Oh iya tadi lupa dimasukin, nggak apa. Ini kita masukin ulang aja, Smart Cell. Tadi tuh bawah ke kiri. Iya, bawah ke kiri ini kita add, kita save. Ini kita close dulu. Coba sekali lagi kita aktifkan. Nah, sekarang udah bisa diaktifkan untuk menggunakan fitur Smart Select. Ini harusnya saya close dulu sih. Ntar ini close. Nah, ini udah bisa dipakai buat manggil si Smart Select. Nah, sekarang langsung aja di sini kita pilih filternya ke Entire Drawing, lalu kita pilih garis berwarna hijau. Nah, ini kan ada garis berwarna hijau juga yang dipilih di kanan. Kalau misalnya kita ingin membatasi pemilihannya di area ini aja, nanti di bagian search in-nya kita pilih yang bagian ini aja. Nah, kayak gitu. Baru kita pilih line sama garis berwarna hijau. Terus sekarang yang kepilih garis berwarna itu hijau tuh cuma di bagian sini aja. Sekarang untuk propertinya tinggal kita ganti aja. Warnanya cobalah di sini kita ganti ke by layer aja. Satu lagi di sini kalau misalnya kita ingin mengecek perubahan apa saja yang sudah kita lakukan pada file drawing ini, nanti kita bisa gunakan fitur file compare. Sama file compare-nya nanti tinggal kita aktifkan saja menggunakan mouse gesture, menggunakan gerakan ke bawah seperti ini. Nah, ini untuk file compare, kita buka file yang sama yang tadi sebelum diedit, maka nanti perubahannya akan terlihat di sini, tuh, di bagian ini, dan juga ini utamanya. Terus, coba satu lagi di sini kita juga bisa menambahkan fitur Smart Voice untuk menandakan perubahan apa yang kita lakukan di sini. Tapi sebelum itu mungkin di sini kita juga bisa menambahkan suatu Revision Cloud. Nah, Revision Cloud-nya juga tadi saya lupa tambahin atau mungkin di sini bisa kita tambahin juga aja. Untuk Revision Cloud mungkin kita aktifkan menggunakan komen yang ini dari kanan atas ke kiri bawah. Ini kita aktifkan aja komen Wrap Cloud-nya. Kayak gitu. Wrap Cloud di sini. Oke, kita save. Coba kita aktifkan. Tadi tuh kanan bawah ya. Nah, ini untuk Revision Cloud. Kita tinggal buat aja Revision Cloud-nya. Mungkin arc length-nya bisa kita atur di 200 biar nggak terlalu besar dan rapi nanti kelihatannya. Di sini. Dan juga satu lagi tuh nanti dia di bawah. Tadi tuh gerakannya gini ya. Wrap Cloud. Di bagian sini. Terus satu lagi tinggal kita tambahkan aja si Smart Voice-nya. Smart Voice-nya bisa kita aktifkan menggunakan gerakan dari bawah ke kanan atas kayak gini. Kita taruh di sini lalu kita rekam suara kita. Berikut sudah saya lakukan perubahan pada file drawing ini. Silakan dicek kembali. Berikut sudah saya lakukan perubahan pada file drawing ini. Silakan dicek kembali. Nah, ini untuk file compare tinggal kita close aja karena kurang lebih udah beres. Baru terakhir di sini kita juga bisa melakukan smart plot. Nah, sama untuk batch plotnya bisa kita aktifkan menggunakan mouse gesture tadi. Ini kurang tepat dia komennya, nggak apa, ini kita tinggal lihat aja. Nah, itu komennya tuh batch block kayak gini ya, di capital semua. Batch block lagi, batch plot. Mana batch plot? Atau smart plot aja nggak apa. Dia itu komennya smart plot gini. Tinggal kita ganti aja, gerakan ke kanan tadi mana? Oh tadi belum ke save, sorry. Smart plot, save. Nah ini untuk smart plotnya mana? Atau kita bisa pakai yang ini aja, export mana? Ah, kita pakai komen ZWeb plot aja. Gitu. Tadi kita ke bagian smart lagi, smart mouse, kita ganti ke ZWeb plot. Coba. Kayak gitu. Nah ini udah aktif, sekarang kita tinggal pilih aja. Untuk frame-nya, kita pilih yang ini sama yang ini. Enter. Kita pilih di dokumen. Lalu kita pilih semua drawing yang ada di sini. Enter. Untuk ukuran kertasnya, nanti kita atur aja sebesar A4 semua. A4 yang horizontal. A4, lalu untuk plot style kita pilih monokrom aja. Nanti hasilnya berupa file PDF yang halamannya itu ada banyak kayak gini. Untuk namingnya nggak perlu kita atur, sekarang kita ini aja plot langsung kita simpen di dokumen di sini. Dokumen namanya 1.pdf nggak apa-apa.
Ya, nanti untuk hasil plottingnya kurang lebih seperti ini. Satu PDF yang halamannya ada banyak, nanti ukuran kertasnya juga, oh enggak, ini ukuran kertasnya tadi sama sih saya aturnya, A4 semua. Ya, jadi untuk workflow ataupun cara penggunaan dari fitur Smart Mouse sih kurang lebih seperti itu aja ya. Nah, untuk video kali ini juga sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.